Berita Sumsel 24 jam hari ini. Demam K-pop hingga drama Korea berimbas pada tingginya penjualan fashion ala negeri gingseng tersebut. Hal ini pula yang terlihat di salah satu toko fashion LCR Clothing. Baru 3 pekan dibuka, toko ini mampu menjual 100 potong pakaian. Penjualan pakaian ala Korea rupanya banyak diminati kaum hawa di kota Palembang. Fashion stylist dengan gaya artis pada drama Korea maupun penyanyi K-pop menjadi daya tarik bagi kaum hawa untuk membelinya. Owner LCR Clothing, Libby Claudia Rudi, mengaku merasakan manisnya menjual pakaian ala Korea di Palembang. Sejak dibuka pada 2 Juli kemarin, toko yang ada di Jalan Cipto nomor 2 Palembang ini berhasil menjual 100 potong pakaian Korea. Diakuinya, mayoritas kaum hawa lebih tertarik membeli dress dengan warna pastel bermotif cantik. Selain itu, toko ini juga menjual beberapa fashion dari negeri aktor Song Joong Ki seperti celana high waist yang sedang tren di Korea, rock girl band terkenal Blackpink, hingga kemeja dan blus warna-warna pastel. Untuk harga sendiri cukup ramah di kantong, berkisar Rp99.000 hingga Rp200.000-an. Jadi kita itu jual baju, stylenya model Korea gitu. Mulai dari crop top, kaos, oversize, sweater, dan jeans, dress, semuanya banyak macam dengan style-style yang ala-ala Korea kayak gitu. Itu harganya mulai dari 99.000 sampai 199.000. Kalau dari luar sih ya, karena banyak pesaing kan Mbak ya. Kita itu memang konsepnya dari tempatnya, dari stylenya, dari cara kita menawarkan. Itu kalau misalnya di online kita pertama kali itu bilang pasti high CC, annyeonghaseyo kayak gitu. Dan dari jenis-jenis bajunya juga kita benar-benar mengambil konsep dari ala-ala Korea kayak gitu. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, salat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung An-Nur Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai yang dihadiri Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, dan Ketua TPPKK Siti Hodijah Mikailia Hoirunisa Alamsyah, Selasa kemarin tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, walau jemaah yang menunaikan sholat tidak terlalu banyak. Jumlah jemaah yang tak terlalu banyak di Masjid Agung An-Nur Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Ogan Ilir Selasa kemarin tak mengendurkan upaya panitia dalam menerapkan protokol kesehatan ketat, mulai dari pelaksanaan sholat Idul Adha hingga pemotongan hewan kurban yang dihadiri Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar, dan Ketua TPPKK Siti Hodijah Mikaila Koirunisa Alamsyah. Prokes ketat terus dijaga. Saat melihat sapi limosin yang akan dikurbankan atas nama pribadi dan keluarga besar, Bupati Panca Wijaya Akbar kembali meminta kepada para warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat guna menekan peredaran virus corona di Ogan Ilir. Pada momen ini saya ingatkan, karena kita masih di tengah-tengah pandemi corona, mari kita tingkatkan prokes ya, untuk memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Karena itu mari kita sama-sama memperlambat penyebaran virus corona agar tempat-tempat kesehatan, puskesmas, rumah sakit ya tidak over kapasitas untuk melayani para yang ingin ngecek kesehatan dan lain-lain. Maka itu saya berharap tetap patuhi protokol kesehatan. Sementara itu, pada Idul Adha tahun ini, Bupati Panca berkurban 1 ekor sapi limosin dengan berat lebih dari 1 ton yang dagingnya akan disalurkan kepada ASN, TKS, cleaning service, pasukan kuning atau pembersih jalanan, serta masyarakat sekitar KPT Tanjung Senai. Reporter dan juru kamera Wijan, palpres.com.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Palembang dan Lubuk Linggau akhirnya diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang. Kebijakan yang diberlakukan pemerintah Provinsi Sumsel itu mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri, yakni PPKM yang berlaku di Kota Palembang dan Lubuk Linggau bersifat skala mikro level 3. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Palembang diberlakukan sejak 9 hingga 20 Juli kemarin. Selama itu pula, warga Kota Palembang diwajibkan menjalani protokol kesehatan ketat dalam kehidupan sehari-hari. Namun menurut hasil evaluasi yang dihasilkan PPKM Mikro masih belum sesuai harapan. Oleh karena itu, pengetatan PPKM Mikro di Kota Palembang diperpanjang oleh Gubernur Sumatera Selatan hingga 25 Juli 2021. Menurut Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri, Kota Palembang ditetapkan berada di level 3 COVID-19 dari sebelumnya pada level 4. Meski begitu, menurut Harno, selama PPKM Mikro berlangsung dari 9 hingga 20 Juli lalu, banyak hasil memuaskan yang didapat, mulai angka kasus positif COVID-19 menurunnya bor rumah sakit, hingga turunnya angka kematian karena kasus COVID-19. Untuk itu, Wali Kota meminta agar masyarakat Kota Palembang lebih memperketat lagi protokol kesehatan, sehingga angka kasus COVID-19 semakin menurun dan akhirnya hilang. Senada ditegaskan Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri, SMM. Walau semua indikator PPKM Mikro mengalami penurunan, namun kesadaran masyarakat dalam meningkatkan prokes semakin tinggi. Kapolda mengharapkan usai penerapan PPKM pada 26 Juli mendatang, Sumsel bisa mendapatkan relaksasi atau kelonggaran dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan. Reporter Kurniawan dan Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri mengingatkan kepada pelaku farmasi agar tidak menimbun dan bermain dengan harga obat. Jika tetap dilakukan akan diberikan tindakan hukum karena bisa menghambat proses pengobatan bagi pasien penyerta yang terpapar COVID-19. Anggota gabungan perusahaan farmasi Sumatera Selatan terlihat cukup lantang membacakan sumpah untuk tidak melakukan penimbunan dan menaikkan harga obat melebihi eceran tertinggi. Sumpah tersebut langsung disaksikan Kapolda Sumsel Irjen Pol Profesor Dr. Eko Indraheri di Mapolda Sumsel tadi pagi. Usai membaca sumpah, anggota GP Farmasi Sumsel bersama Kapolda memberangkatkan ribuan obat-obatan di dalam mobil pick-up untuk disalurkan ke beberapa rumah sakit. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel memastikan harga hingga penimbunan obat-obatan di tengah pandemi COVID-19 ini tidak akan terjadi, sebab pihaknya sudah menugaskan personil Ditreskrimsus bersama jajaran Polres untuk melakukan pemantauan di lapangan. Dari hasil laporan, pihaknya tidak menemukan penimbunan hingga kenaikan harga melebihi eceran harga tertinggi. Hari ini selain mengadakan silaturahmi, juga tadi ada ikrar. Intinya para teman-teman kita, para pedagang ingin membantu pemerintah dan tidak akan menaikkan harga atau menimbun barang-barang tertentu atau produk tertentu. Ya, kita dari sejak awal itu dari review khusus Polda dan Polres sudah terus melakukan. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada ditemukan baik itu penimbunan maupun kenaikan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kita terima kasih kepada teman-teman dan mereka tadi sudah berikrar tidak akan melakukan itu. Kalau mereka melakukan, mereka siap untuk ditindak. Sementara itu, Ketua Umum GP Farmasi Sumsel Saryono mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan hasil dari sumbangan beberapa anggota untuk membantu pemerintah dalam memerangi penyebaran COVID-19. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.